ada yang sakit? Tidak ada. Semua saya harapkan sehat walafiat semua. Oke, karena materi hari ini adalah materi yang sangat kita butuhkan. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita baca surat Al-Fatihah dalam hati dulu. Al-Hadiyah ala kulli ada salah Al-Fatihah. Oke, sebelum kita teruskan, maka Bumi akan absen terlebih dahulu. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Kita absen di link ya. Yang pertama adalah Ahmad Islam Al-Muzaki. Oke. Abu Bakar Siddiq. Oke. Aulia Abdullah Mursida. Oke. Dewi Askar Rahmat Ulah Mukmin. Oke. Terima kasih. Untuk mengetahui materi yang kemarin sudah kita pelajari, maka Bumi akan tanya sedikit sekali tentang perencanaan pembelajaran. Kita ulang lagi, apa sih perencanaan pembelajaran sebelum kita masuk ke materi kita yang terbaru. Oke, coba Mas Izul, apa sih perencanaan pembelajaran itu Mas Izul? Perencanaan yang dibuat ketika seorang tersebut itu akan melakukan sebuah pembelajaran. Sip, bagus. Oke, kemudian sebelum kita memasuki materi terbaru kita, materi ini sangat penting bagi kita, bagi seorang pendidik. Seorang guru itu gimana sih? Apakah guru itu harus bersikap setiap hari seperti seorang yang berwibawa? Apakah guru itu juga sebagai seorang manusia? Coba kita lihat video setelah ini. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam. Markus, siswa kita yang terima kuliah di UGM, Bu Dina. Assalamualaikum Bu Dina. Markus, mau sekalian makan, Markus? Iya Bu, mau pesan nanti dibawa pulang aja. Oh, begitu. Ya udah Bu, silahkan dilanjut Bu. Oke. Mari Bu. Oke. Jawab salam dari non-muslim itu haram bisa. Salam itu doa keselamatan. Didoain baik-baik kok haram. Dibalas dengan baik-baik juga dong, Bu Dina. Itu kan haram. Mau bayar ya Kak? Iya. Ini pesanannya udah dibayar Mbak sama mas-mas yang tadi. Terus dia nitipin pesan ini. Assalamualaikum Bu Dina. Jawab salam dari non-muslim itu haram bisa. Salam itu doa keselamatan. Didoain baik-baik kok haram. Agama kita mengajarkan kebaikan, bukan kejahatan. Saya Muslim Indonesia dan saya moderat. Oke anak-anak, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang RPE dan ROTA. Oke, coba apa kepanjangan dari RPE dan ROTA? Oke, buka semua. RPE adalah rencana pekan efektif, sedangkan ROTA adalah program tahunan. Oke, akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam RPE dan ROTA ini, ternyata kita juga harus mengerti dulu tentang kaudik. Apa itu kaudik? Kalender akademik. Kalender yang untuk mengetahui kapan pekan efektif dan kapan pekan yang tidak efektif. Tujuan untuk mempelajari materi ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu menentukan kaudik RPE dan pengembangan program tahunan pembelajaran bahasa Arab. Ditentukan dari apa? Kita bisa untuk menghitung kaudik. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menyusun RPE dan terakhir adalah kita bisa menyusun ROTA. Kaudik, RPE dan ROTA. Jadi saya sudah menyinggung sedikit tentang kalender akademik. Secara pengetahuan umum, kaudik adalah jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat suatu hal terkait dengan proses belajar mengajar. Jadi kaudik itu adalah jadwal yang sudah pasti setiap tahunnya untuk mengetahui proses belajar mengajar itu akan dilakukan berapa kali dan akan dilakukan berapa tatap muka. Langkah-langkah penyusunan RPE.
Oke, bisa diminta tolong dibacakan, Mbak? Perhitungan alokasi budget ini disusun dengan berdasarkan pertama jumlah bulan dalam kias. Terima kasih. Langkah-langkah penyusunan RPE itu nanti adalah yang terpenting kita sudah mengetahui kaudiknya terlebih dahulu. Setelah mengetahui kaudik, baru kita masuk ke jumlah bulan dalam setiap semester, semester genap ataupun semester ganjil. Di sini ada diganjil. Jumlah efektif ada berapa pertemuan? Ada. Oke, jumlah efektifnya ada 18 minggu. Di sini ada bulannya, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dan di sini ada jumlah minggunya. Jumlah minggu di dalam kaudiknya ada berapa? Ini jumlah minggu yang asli ya, belum dikurangi oleh pekan tidak efektif. Tadi pekan efektif adalah pekan yang digunakan untuk pembelajaran, sedangkan pekan tidak efektif adalah pekan yang digunakan untuk hal-hal yang lain. Seperti di sini ada UTS, kemudian ada libur hari raya, itu dinamakan pekan tidak efektif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan prota atau program tahunan. Program tahunan itu masih mengikuti RPE dan kalender akademik. Tidak ada yang terputus, mereka berkesinambungan sampai nanti turun ke bawah. Oke, langkah-langkah yang pertama yaitu penelaahan jumlah KD pada mata pelajaran dalam 1 tahun. Kemudian menghitung jumlah minggu. Setelah itu mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif atau diskat MBE. Ini adalah contoh realnya. Oke ya, contoh realnya adalah yang pertama itu adalah KD. KD adalah kompetensi dasar. Kemudian materinya, setelah materinya baru didistribusikan apa? Didistribusikan alokasi waktunya. Setelah itu baru nanti kita hitung dalam waktu 1 tahun. Setelah kita pelajari materi tentang kaudik, tentang RPE dan tentang program. Setelah itu kita wajib untuk mengaplikasikan. Kita bentuk kelompok kecil-kecil. Kita akan kerjakan gimana sih kalau kita nanti menghitung kaudik. Kemudian membuat RPE dan menyusun program. Oke, silakan sekarang dibagi menjadi 4 kelompok. Setelah menjadi 4 kelompok 1, 2, 3, dan 4, kita lihat ke kaudiknya terlebih dahulu. Yang barisan pertama, coba kita lihat. Di situ tadi ada kertas kosong, yaitu di situ ada RPE. RPE ini bisa diisi kalau kita sudah menghitung minggu di kaudik. Oke, coba kita hitung yang bulan Juli. Coba di sini. Untuk menentukan perhitungannya, kita harus mengetahui liburnya kapan terlebih dahulu. Oke, coba kita hitung. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, saya ingin satu kelompok diwakili oleh 1 orang untuk maju mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan dari kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perhitungan alokasi waktu dalam RPE. Dapat diperhitungkan tadi pada bulan Juli kita mendapatkan bahwa jumlah minggu ada 4. Sedangkan minggu efektif itu kita mendapatkan 3 jumlah minggu efektif, di mana 1 minggu tersebut adanya MPLS. Untuk 3 September, ya September ini kita mendapatkan jumlah minggu ada 4, jumlah minggu efektif ada 3, dengan jumlah hari efektif ada 6.
di mana 1 minggu yang satu minggu ini kita mendapat minggu tidak efektif dari UAS Jaksel. Yang keempat Oktober dengan jumlah 4 minggu, 3 minggu efektif dan 6 jumlah. Untuk pengalokasian waktu dalam rota masih dikerjakan, di mana kita belum menyelesaikan dari rota tersebut. Mungkin itu akan menjadi tugas mandiri kita nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya terima kasih. Kita kasih applause untuk Mas Izul. Mas Izul sudah menerangkan di dalam RPE itu dalam 1 semester sudah ada beberapa jam yang akan dilakukan pembelajaran di minggu efektif. Oke, sekarang setelah ini karena rotanya belum selesai, rotanya itu agak banyak ya. Jadi nanti kita buat tugas individu. Kita kerjakan masing-masing. Saya kasih waktu 1 minggu. Minggu depan sudah harus untuk dikumpulkan. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Tidak ada pertanyaan? Oke. Oke anak-anak. Tadi kita sudah selesaikan semua materi kita, yaitu tentang di RPE dan rota. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, rota masih belum kita selesaikan. Maka minggu depan saya harapkan segera untuk dikumpulkan. Nanti ketika ada permasalahan atau yang ada yang tidak diketahui, bisa langsung bertanya kepada saya atau bertanya kepada sesama temannya untuk mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Sebelum